maunya kerja mati-matian, sementara duitmu tidur pulas di tabungan. Ya, kapan mau kaya? Bikin duitmu keringetan di klikmami.com. Investasi reksadana Manulife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mami, kembali lagi menyapa teman-teman semuanya. Masih dalam rangkaian acara Talk Show Lives Made Better, di mana ini adalah rangkaian dari acara ulang tahun atau Mami Anniversary yang ke-25. Saya Danar Gumilang, senang sekali kembali bisa menyapa sahabat Mami dimanapun teman-teman berada, yang mudah-mudahan yang sedang menyaksikan tayangan kita kali ini dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan yang pasti harus tetap bahagia. Senang banget rasanya ya, di Lives Made Better Talk Show kita kali ini akan berbincang-bincang mengenai satu tema yang luar biasa, barokah dengan reksadana syariah. Mungkin memang menjadi sebuah topik yang hangat beberapa tahun ke belakang, bahwa memang sebuah produk harus bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabahnya. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi mengenai rezeki atau hakikat dari rezeki itu sendiri. Lalu bagaimana sih caranya untuk mengelola rezeki yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mungkin bisa lebih sustain rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam mengenai investasi dalam kaidah Islam, fikih muamalah, dan selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam nih sahabat Mami mengenai aspek-aspek syariah dalam investasi pasar modal seperti saham, sukuk, dan juga reksadana. Tidak lupa kita pun juga akan berbincang mengenai manajer investasi yang ingin mengelola investasi syariah itu harus memiliki syarat-syarat khusus. Apa saja syarat-syaratnya? Nanti akan bergabung bersama dengan kita dua narasumber yang luar biasa. Dari energinya nih teman-teman, kalau misalnya boleh kita ceritakan, wah, Masya Allah, energi mereka berdua tuh keren sekali, dan sudah tidak sabar untuk menyapa teman-teman semuanya. Langsung saja kita sambut dengan hormat Bang Adi Warman Karim selaku Dewan Pengawas Syariah dari Manulife Asset Management Indonesia, dan juga Ibu Naila Firdausi selaku Fixed Income Analyst dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah dari Manulife Asset Management Indonesia. Assalamualaikum Bang Adi, Mbak Naila, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi, sehat, berkah, bahagia, amin. Masya Allah, luar biasa. Tuh kan, sahabat Mami, betul kan kata saya bahwa mereka berdua energinya luar biasa sekali. Dengan senyuman hangat menyapa kita, makin gak sabar nih kalau misalnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam bersama dengan Bang Adi dan juga Mbak Naila. Bang Adi, Mbak Naila, kita ngobrol-ngobrol bersama dengan sahabat Mami kurang lebih kayaknya 3 jam nih ngobrolin ini ya. Boleh nggak kira-kira? Panjang ya jadinya ya kalau 3 jam ya. Tapi ini akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan narasumber kita nih sahabat Mami. Ini untuk yang pertama, ini boleh ya Bang Adi yang paling cantik dulu nih di antara kita nih Bang ya. Kita tanya-tanya terlebih dahulu. Aku pingin nanya nih ke Mbak Naila. Mungkin sahabat Mami nih ada yang bertanya. Mbak Naila ini kan sebagai Fixed Income Analyst dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah dari Manulife Asset Management Indonesia, atau mungkin bisa disingkat sebagai UPIS. Boleh dong Mbak Naila dijelaskan ke teman-teman sebenarnya fungsi UPIS ini tuh sebenarnya apa, atau mungkin bisa dijelaskan atau dielaborate lebih dalam lagi bersama dengan sahabat Mami. Monggo Mbak Naila.
Oke, terima kasih waktunya, terima kasih pertanyaannya. Unit pengelola investasi syariah atau UPIS itu adalah bagian dari manajer investasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan portfolio atau portfolio efek atau portfolio investasi dalam investasi kolektif sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, UPIS juga bertanggung jawab untuk memasarkan dan mengembangkan produk syariah, produk investasi syariah. Oke, jadi memang mengembangkan itu semua gitu ya untuk nasabah-nasabah dari Manulife Investment Management pun juga ini nantinya akan dikelola lah oleh tim dari Mbak Naila ini sendiri. Baik, Mbak Naila, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya Mbak ya. Tapi sekarang saya ingin bertanya ke abang kita nih. Abang kita yang luar biasa, sehat dari parasnya pun juga keren sekali. Bang, ini kalau kita boleh dapat informasi yang luar biasa nih Bang. Dewan Pengawas Syariah. Wah, ini tuh gimana sih Bang? Ini fungsinya tuh seperti apa dan bagaimana sih sebenarnya Dewan Pengawas Syariah ini bekerja gitu? Bang Adi mungkin bisa disampaikan ke sahabat Mami nih yang sedang menyaksikan talk show kita kali ini Bang. Monggo Bang. Ya, thank you. Dewan Pengawas Syariah ini untuk di pengelola aset manajemen ini spesial Dewan Pengawas Syariahnya, nggak boleh sembarangan orang. Oke. Dia harus lulus 2 sertifikasi, 2 sertifikasinya. Pertama, sertifikasi yang namanya ASPM, Ahli Syariah Pasar Modal. Oke. Ini adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh OJK. Oke. Yang kedua, dia juga harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Nah, oke. sehingga betul-betul yang duduk menjadi Dewan Pengawas Syariah di Manulife Asset Management ini adalah orang-orang yang memang menguasai 2 dunia nih. 2 alam, bukan alam gaib tapi alam keuangan, dunia keuangan dan dunia syariah. Tugasnya adalah memastikan 3 hal. Pertama, memastikan agar semua produk yang ditawarkan oleh Mami ini benar-benar sesuai syariah. Yang pertama nih. Jadi sebelum produknya dijual, itu udah kita periksa dulu, kita pastiin dia sesuai syariah. Yang kedua, kita pastikan bahwa produk yang tadinya udah syariah, dia akan tetap syariah. Jadi operasionalnya kita awasi juga nih. Jangan sampai dalam awalnya bagus, tapi di tengah jalannya ngaco, benar ya? Benar. Yang ketiga, tiap tahun 2 kali kita lakukan review secara keseluruhan, kemudian kita berikan opini syariah bahwa seluruhnya telah sesuai syariah. Jadi buat teman-teman yang mau investasi dalam bentuk reksadana syariah di Mami, udah ente nggak usah mikirin aspek syariahnya lagi. Udah selesai, insya Allah sesuai syariah, men. Mantap gak? Mantap gak? Wih, luar biasa, mantep banget Bang Adi nih. Jadi memang sebenarnya ada 3 poin ya Bang ya yang memang harus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah itu sendiri. Kalau boleh kita sampaikan lagi teman-teman bahwa produknya memang harus sesuai syariah. Lalu juga produk syariahnya ini harus tetap syariah, nggak boleh belok-belok kemana-mana gitu. Dan dalam 1 tahun akan ada 2 kali review, bukan begitu Bang Adi ya? Jadi memang ini akan semakin menguatkan bahwa produk syariah yang ada di Mami ini benar-benar adalah produk syariah tanpa embel-embel lainnya gitu ya Bang ya? Iya Danar, kalau ente beli mie bakso, nggak usah tanya lagi mie bakso ada baksonya apa kagak. Namanya juga mie bakso, pasti ada baksonya. Kalau nggak ada baksonya, namanya mie kuah. Kalau mau cari reksadana syariah, cari aja di Manulife Syariah. Udah pasti syariah, nggak mungkin nggak syariah, gitu lah. Itu dia, keren banget nih. Ini semakin penasaran di obrolan-obrolan kita bersama dengan Bang Adi dan juga Mbak Naila nih di talk show kita kali ini. Oke, kita langsung mulai aja deh nih obrolan kita ke Mbak Naila terlebih dahulu nih Mbak Naila. Mbak, ini kalau kita bercerita tentang rezeki gitu ya, kan memang dimensinya luas sekali. Kalau misalnya dari pandangan Mbak Naila, ini bagaimana sih kita sebagai manusia, sebagai individu, memandang rezeki itu tuh sendiri seperti apa nih Mbak? Kalau dari Mbak Naila apa nih Mbak yang ingin disampaikan? Rezeki itu kan banyak ya, luas gitu sifatnya, nggak hanya uang, bisa juga kesehatan, teman yang baik, gitu, terus udara. Gitu. Jadi rezeki yang sudah diberikan oleh Allah itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin juga sebagai salah satu
wujud kita untuk bersyukur ke Allah bahwa kita sudah dikasih rezeki nih gitu. Oke. Ya gitu, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya semuanya. Jadi memang sebenarnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan memang harus tahu ya nggak sih Mbak Naila kira-kira mau apakan ini rezekinya. Kalau misalkan dari Mbak Naila sendiri, kira-kira untuk mengatur rezeki gitu ya, dari pandangan Mbak Naila sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan lebih awal nih untuk mengatur rezeki yang kita miliki gitu Mbak? Ya kalau misalnya ngatur rezeki kan yang pertama ya tadi kan sebagai salah satu wujud kita untuk bersyukur gitu kepada Allah, nggak boros gitu ya. Gimana cara kita bisa mengelola rezeki dengan baik, nggak boros gitu, misalnya tidak berlebihan. Terus juga karena rezeki itu baik ya harusnya juga dipergunakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik gitu, jangan yang gitu dapat yang baik terus ditaruh yang nggak baik gitu. Terus juga kita harus menyiapkan masa depan karena di Quran itu juga dibilangin gitu kan bahwa harus siap-siap gitu untuk masa depan, kayak misalnya kita tahu ada 5 sebelum 5 itu salah satunya kan siapkan ketika lapang sebelum kita susah gitu, sebelum kita sempit. Jadi selain nggak boros tadi gitu, kita makan yang baik-baik, kita nggak boros, kita juga harus taruh rezeki itu untuk biar bermanfaat untuk sekitar kita. Juga jangan lupa harus ada yang disisihkan. Jadi jangan sampai kita kerja capek-capek tapi lupa bahwa ada bagian yang harusnya uang itu juga bekerja untuk kita gitu. Jadi harus ikhtiar supaya bisa memanfaatkan dan menggulirkan dan mengembangkan uang itu, rezeki kita tadi supaya lebih banyak dan lebih bermanfaat untuk sekeliling kita, termasuk kita sendiri. Jadi memang sebenarnya harus dipikirkan kembali untuk bisa mengelola itu dengan baik gitu ya, dan sesuai dengan keinginan kita dan juga yang kita tahu lah porsinya mau seperti apa. Kalau misalnya dari Bang Adi sendiri nih, Bang Adi menanggapi apa yang tadi saya tanyakan, ini bagaimana sih Bang sebenarnya hakikatnya untuk mengelola rezeki? Karena kan memang sebenarnya kalau bercerita tentang syariah ini sendiri satu hal yang memang lagi luar biasa sekali nih, diminati oleh banyak nasabah. Ini gimana nih Bang, kalau untuk menghadirkan, untuk mengelola rezeki secara syariah, apa nih pandangan dari Bang Adi nih Bang? Oke. Dua hal nih Danar. Yang pertama, rezeki itu udah ditaker, nggak bakal ketuker, bener gak? Jadi ente tenang-tenang aja hidup, bener. Yang kedua, rezeki itu kayak kita pergi kawinan, makan prasmanan. Itu makanan terhidang luas, terserah ente mau milih yang mana, bener ya. Tapi kalau ente cuma diem doang berdiri, duduk doang diem, ya nggak dapat rezeki. Rezeki harus diikhtiarkan, bener gak? Bahwa kita mesti antri, ya antri dah, bener gak? Nah, dalam hidangan-hidangan itu ada yang halal, ada yang haram. Yang haram jangan lu colek, bener gak? Kalau nggak nyampur di piring halal sama haram, pilih aja yang halal, bener ya? Ya, kalau kita udah Bang Adi taruh di piring kita, banyakin bersyukur, bener gak? Gimana caranya supaya kita nyaman bahwa kita semua yang ada di piring kita itu halal? Pilihlah vendor catering yang syariah. Kalau ente mau tenang dalam nyari rezeki, mengelola rezeki yang syariah, investasinya, pilih aja Maki Syariah. Gitu Danar. Jadi memang harus dipikirkan kembali gitu ya. Ini sebuah sebuah perumpamaan yang ini sangat mudah sekali nih untuk mungkin teman-teman milenials, untuk teman-teman yang memang lagi bertanya-tanya ini harus kemana ya untuk bisa menghadirkan atau mengelola keuangan secara syariah. Sudah dijelaskan, sudah dipaparkan oleh Mbak Naila dan juga Bang Adi tadi. Menarik sekali ya untuk perumpamaannya Bang. Ini kalau misalkan kita boleh lebih lanjut lagi nih mengenai kaidah. Kalau bercerita tentang kaidah kan banyak nih ke Bang Adi deh terutama gitu ya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Kaidah-kaidahnya itu sendiri harus seperti apa sih Bang untuk mengenai dari kandungan-kandungan atau instrumen-instrumen pasar modal. Jadi aspek syariahnya apa aja yang harus terkandung di sana Bang? Nah, kalau kita ngomong produk pasar modal ya, kan sebetulnya bisa kita bagi jadi 3 nih. Yang pertama, yang saham, bener gak? Betul. Nah, kalau saham kan resikonya gitu dah, kadang naik, kadang turun, bener gak? Namanya juga saham, bener gak? High risk, high return gitu ya Bang?
untuk saham kita pakai aja, cari aja saham-saham yang ada di daftar efek syariah. Tiap 6 bulan OJK beserta Dewan Syariah Nasional MUI itu ngeluarin tuh daftar saham yang syariah, namanya daftar efek syariah. Ikutin aja itu, beres dah. Untuk yang kedua, yang bentuknya sukuk. Nah, kalau sukuk kan relatif pendapatannya tetap, bener nggak? Nah, ini juga gampang, pilih aja sukuk-sukuk yang memang sudah didaftarkan sebagai sukuk syariah, sehingga aman. Yang ketiga, namanya reksadana. Reksadana itu campuran tuh, ada saham dalamnya, ada sukuk dalamnya, ada money market dalamnya, bener nggak? Daripada ente bingung, pilih aja reksadana syariah. Jadi hidup kita tenang, bener nggak? Kita nggak usah mikirin, nggak usah khawatir riba, nggak usah hafizar goror, nggak usah khawatir maisir, nggak usah. Seperti kita makan tadi prasmanan. Kalau vendor cateringnya itu vendor syariah, kita nggak usah nanya tiap kali datang boothnya, booth apa sih bahasa Indonesianya? Booth lah pokoknya. Ini halal apa enggak? Ini halalnya apa? Nggak usah nanya-nanya lagi, karena vendor cateringnya udah syariah. Begitu juga dengan reksadana syariah. Ente udah nggak usah khawatir lagi dah. Pokoknya insya Allah keren. Mantep. Back to you, Danar. Oke, thank you Bang Adi. Ini berarti memang harus dari kitanya sendiri ya Bang. Bang, tapi mungkin nih untuk sahabat Mami, ada yang memang baru ingin memulai berinvestasi dan memang dalam tanda kutip mereka baru melek untuk produk syariahnya itu sendiri. Tadi kan Bang Adi sudah menyampaikan bahwa produk-produk itu sudah dilampirkan oleh otoritas jasa keuangan, oleh institusi-institusi terkait, yang mana nih yang syariah, yang mana yang enggak. Nah, dari Bang Adi sendiri mungkin ada nggak sih Bang saran gitu kepada teman-teman yang memang baru mau mulai ke ke produk yang syariah ini, yang mana terlebih dahulu sih Bang yang harus dipikirkan gitu? Poin-poin pertama yang harus dipikirkan tuh apa Bang? Kalau mau investasi yang syariah, 3 hal harus diperhatikan. Pertama, legalitasnya. Jangan sampai ente masuk ke investasi bodong. Dia nawarin return yang tinggi segala macam, legalitas kagak jelas. Izinnya cuma dari Menteri Kominfo, tapi jualan investasi kacau. Pertama, legalitas pastiin. Yang kedua, pastiin dia sesuai syariah. Lihat, ada nggak dia Dewan Pengawas Syariahnya segala macam, bener nggak? Tapi syariah doang kagak cukup, men. Cari yang ketiga, yaitu pengelola yang profesional. Ente kalau makan di prasmanan kawinan, halal mahal, tapi makanan kagak enak. Ngapain men? Makanya cari yang profesional. Pilihlah Manulife Syariah. Back to you. Emang luar biasa Bang kita ya. Luar biasa banget nih kalau misalnya ngobrol bersama dengan Bang Adi. Kalau misalnya dari Mbak Naila sendiri, ada yang ingin ditambahkan nggak nih Mbak Naila? Kira-kira untuk teman-teman nih yang baru pertama kali memulai investasi dan memang kayaknya yang tadinya investasinya di tempat-tempat yang biasa gitu ya, yang general. Ingin masuk ke yang syariah, apalagi nih mungkin yang ingin ditambahkan oleh Mbak Naila? Ada nggak Mbak? Mungkin cuman ini sih, kadang-kadang kita tuh suka bilang bahwa nggak punya uang buat investasi gitu. Padahal sebenarnya harusnya yang pertama-tama itu disisihkan tuh justru buat diri kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai rezeki yang kita terima semuanya dikasih ke orang lain. Jadi kayak misalnya kalau kita beli baju kan berarti kita ngasih rezekinya ke baju gitu kan, kita jalan-jalan hanya yang ngasih ke yang yang provide kita. Nah, ada harus bagian yang diinvest, terserah mau 10% kayak 20% kayak. Nah, itu mungkin awalnya bisa dimulai dengan yang resikonya dianggap volatility-nya paling rendah gitu. Misalnya masuk ke reksadana pasar uang gitu sebagai pengganti tabungan gitu. Nanti kalau misalnya saya maunya masih buat agak lebih lama lagi, bisa naik jangka panjangnya, bisa ke reksadana sukuk gitu. Kalau misalnya uangnya mungkin masih di 5 tahun lagi gitu, mau dipakainya. Kalau misalnya mau lebih panjang lagi, saya saham itu bisa buat yang lebih panjang lagi. Bisa nanti buat saya masih mau umur saya masih 22, saya mau nikahnya 32, ya udahlah gitu, taruh di saham aja gitu. Sayang kalau misalnya ditaruhnya di pasar uang kan sayang, returnnya nggak terlalu baik. Jadi gitu, yang pertama mulai dulu. Jangan sampai kita capek-capek kerja keringetan tapi kita nggak dapat apa-apa. Jadi biarkan uang kita juga sebagian kita bikin keringetan. Jadi taruh di reksadana Manulife. Oke, baik. Ini aku pengen nanya deh ke Mbak Nela dan juga Bang Adi. Ini kan kalau sekarang ini nih ya, banyak banget teman-teman yang menganggap dirinya adalah generasi sandwich generation gitu.
untuk keuangan mereka tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk yang di atas mereka, mungkin orang tua, atau mungkin ada yang memang harus dibiayai, dan juga dirinya sendiri, serta yang ada di bawah mereka. Mungkin itu adalah anak, keponakan, dan lain-lainnya. Dalam kaidah syariah ada nggak sih sebenarnya yang harus diperhatikan nih? Mungkin Bang Adi, harus berapa persen yang dikeluarkan untuk mereka, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang harus diperhatikan lagi dalam kaidah syariah? Ada nggak sih Bang? Nah, dalam hal ini 3 hal nih gue mau cerita. Yang Gimana pertama, nih, Bang? kita itu harus nyaman dengan Islam kita itu. Ah, Jadi enjoy life, enjoy being a Muslim, enjoy with halal lifestyle. Kalau kita nggak nyaman, nggak bisa men. Kita jadi syariah itu jadi kayak beban. Nomor satu kita harus nyaman. Nyaman buat kita, nyaman buat orang lain di sekitar kita. Ini yang pertama nih. Yang kedua, selain nyaman, dia juga harus memberikan nilai tambah. Syariah itu harus memberikan nilai tambah. Kalau syariah nggak memberikan nilai tambah, apa gunanya, bener nggak? Nilai tambah buat kita, dan juga nilai tambah buat orang-orang di sekitar kita. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang tadi Mas Tenar bilang, men. Bukan cuma buat kita, bukan cuma kita yang nyaman, tapi anak kita, orang tua kita, saudara kita nyaman. Bukan cuma kita yang dapat manfaat, tapi juga anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita nyaman. Di Manulife Syariah, itu ada mereka tiap tahun ada bagian yang disisihkan dari dana-dana sosial yang diberikan untuk bangun SD-SD yang rusak, bangun jembatan yang menyulitkan anak-anak SD untuk pergi ke sekolahnya. Ini semua manfaat yang didapatkan dari investasi ini. Sehingga bagi kaum generasi sandwich, mereka berasa bahwa uang yang dia titipkan ke Manulife Syariah bukan saja memberikan manfaat buat dia dalam bentuk return, tapi juga memberikan manfaat buat orang di pedesaan sana, karena dibuatin jembatan, dibuatin sekolah, yang sebagainya. Dan yang ketiga adalah start now. Jangan tunggu sempurna baru kita lakukan investasi. Tadi Naila juga udah nyampein, benar gak? Kenapa? Karena dalam kaidah fikihnya disebut mala yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Amalkan apa yang kau ketahui, niscaya akan aku beritahu apa yang tidak kau ketahui. Udah, jangan kelewat banyak pikir. Selesai webinar ini, selesai acara ini nih, ente langsung deh investasi syariah, Manulife Syariah, jangan lupa ya. Iya benar. Ih, keren. Bang, jujur ketika Abang menyampaikan gitu, saya merinding langsung loh. Jadi memang ada 3 poin teman-teman semuanya. Ini mungkin kita saling mengingatkan satu sama lain, di mana mungkin ada teman-teman yang merasa, aduh sebagai generasi sandwich ini kayaknya susah untuk bisa mulai berinvestasi. Mau nabung aja mikir-mikir dulu. Tadi Bang Adi luar biasa sekali bahwa memang yang pertama harus nyaman dengan Islamnya kita. Kalau misalnya kita nggak nyaman dengan Islamnya kita, mau gimana pun juga nantinya akan kepikiran yang lain-lain gitu ya Bang Adi ya. Terus yang kedua, wah berbagi itu adalah satu hal yang memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang memang tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan ternyata dari Manulife itu sendiri menghadirkan satu satu kegiatan yang nantinya akan bisa dibantu ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, membangun jembatan, bangun sekolah, dan lain-lainnya. Insya Allah pahala pun juga terus mengalir ya Bang Adi ya. Dan yang terakhir, start now. Aduh, menarik sekali nih obrolan-obrolannya. Tapi Bang Adi, ini kalau misalnya kita bercerita tentang Dewan Pengawas Syariah, kan memang sekarang ini ada teman-teman yang pingin bertanya, manajer investasi itu kan memang ada sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, untuk ingin menjadi manajer investasi syariah, itu ada apa aja sih Bang, step-step yang harus dilakukan oleh mereka untuk bisa menjadi manajer investasi syariah itu sendiri, Bang? Berat ya Bang? Seru nih. Berarti Danar bentar lagi mau bikin manajer investasi syariah. Mungkin Bang, abis ini saya apply Bang. Gimana Bang? Oke, yang pertama tentu dia harus memenuhi kualifikasi permodalan, dokumen-dokumen perizinan untuk diurus ke OJK segala macam lah, legalitas tadi kan. Jadi dia dapat izin dari OJK sebagai manajer investasi dengan berbagai syarat-syaratnya lah, modal, kelengkapan SDM, segala macam itu, ada dokumen-dokumen SOP segala macam yang harus dipenuhi. Yang kedua, selain itu mereka juga harus memenuhi aspek syariahnya. Tadi kita harus sampaikan, Dewan Pengawas Syariahnya harus punya kompetensi
dari OJK, kompetensi dari DSN, segala macam nih. Sehingga dia punya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi itu semua. Dan yang ketiga tentunya di dalam prakteknya, ketika dia mau nanti mengeluarkan opini syariahnya, Dewan Pengawas Syariah ini, dia juga harus bekerja sama dengan kantor akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, benar ya? Betul. Sehingga nanti ada pihak lain lagi nih yang ngawasin kita. Dan yang paling penting yang nggak boleh kita lupain bahwa dana-dana yang dikelola oleh manajer investasi ini dia harus memiliki kerjasama dengan bank kastodian yang juga syariah. Nah, bank kastodian yang syariah ini juga memiliki Dewan Pengawas Syariah. Jadi insya Allah kalau kita melakukan memilih manajer investasi syariah itu benar-benar kita udah aman lah, nyaman lah. Kenapa? Karena bukan aja manajer investasi tapi juga ada bank kastodian. Bank kastodiannya harus syariah juga. Dia harus menjadi Dewan Pengawas Syariah juga, benar ya? Betul. Ini semuanya insya Allah memberikan kenyamanan bagi kita. Jadi buat teman-teman generasi anak-anak lah. Benar nggak? Anak-anak yang melakukan investasi ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan nih. Yang pertama, benar nggak? Kalau kita lagi muda, ini saatnya paling tepat untuk membuat investasi karena investasi itu dalam jangka waktu panjang akan memberikan return yang panjang. Kalau umur kayak saya udah repot karena jangka waktu investasinya pendek. Yang kedua, benar nggak? Nggak usah gede-gede, nggak usah maksain diri investasi gede-gede, kecil aja. Karena Rasulullah SAW mengatakan Allah lebih menyukai amalan baik yang kecil tapi rutin dilakukan daripada yang besar tapi cuma sekali. Jadi investasi yang bagus itu jangan sekali terus berhenti. Investasi yang bagus itu terus menerus, baik keadaan lapang maupun keadaan sempit. Benar nggak? Iya, betul, yang ketiga adalah karena itu menimbulkan habit untuk investasi. Setuju. Dan yang ketiga adalah tanya diri sendiri. Jangan sampai kalau kita masukin investasi misalnya gaji 10 juta, investasi 8 juta. Begitu down, begitu turun nilai investasinya ente nangis Bombay. Jangan. Jadi tanya diri sendiri, benar ya? Risk appetite. Selera resiko kita berapa supaya kita kalau ada terjadi risiko investasi, kita nggak naik Bombay. Baik to you, Danar. Iya, tapi memang ini menarik sekali teman-teman semuanya kan, karena kalau ngomongin tentang investasi, tidak ada investasi yang dalam tanda kutip tuh nggak nggak ada resikonya gitu ya Bang ya. Jadi memang risk appetite-nya itu harus diperhatikan terlebih dahulu teman-teman. Apakah mungkin teman-teman yang memang termasuk orang yang cukup cukup berani untuk menerima resiko dan go for it. Tapi memang yang harus diperhatikan start now kalau tadi katanya Bang Adi. Dan kalau misalnya kita ingat-ingat zaman aku kecil nih Bang ya. Zaman aku kecil mungkin orang tua tuh sering bilang sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang tadi disampaikan oleh Bang Adi itu seperti itu. Sedikit-sedikit aja, sedikit dari muda sedikit. Ketika nanti sudah mulai mapan, wah udah bisa menikmati hasilnya gitu ya. Mbak Naila, ini tadi Bang Adi bilang start now lewat Mami, ini luar biasa sekali. Nah pertanyaannya nih, kalau dari Mami sendiri apa sih sekarang ada produk apa nih yang kiranya luar biasa untuk bisa diperhatikan atau ditinjau oleh sahabat Mami semua nih? Ada nggak nih Mbak? Kalau untuk produk syariah itu kami kan awalnya mulai dari 2009 ya. Jadi itu buat teman-teman yang investasi jangka panjang bisa masuk situ. Kalau misalnya, saya nggak mau, saya cuma mau nyari tabungan gitu. Kita tuh berapa tahun lalu tuh meluncurkan Manulife dana kas syariah. Nah itu cuman bisa dengan 10.000 aja udah bisa gitu, tapi jangan 10.000 aja ya. Nanti lama berasanya gitu. jadi itu bisa sebagai saya mau nyoba dulu, ya udah masuk kas syariah aja dulu gitu. Nah itu kayak itu pengganti tabungan gitu, biasanya imbalnya bagus, imbalnya setara dengan deposito atau di atas deposito gitu. Jadi tapi kan bisa dicairkan kapan aja. Jadi kalau deposito misalnya minimum 10 juta, saya nggak punya uang buat naruh deposito. Nah kalau ini dengan 100.000, 200.000 aja udah bisa nabung gitu tiap bulan. Nah, tadi kayak Bang Adi bilang sebaiknya mulai dulu, dikit-dikit dulu nggak apa-apa, biar ngerasain. Kadang-kadang kita pingin feel-nya dulu ya. Wah saya udah punya ini loh gitu. Investasi dulu lah gitu. Yang penting saya udah jadi investor. Nanti kalau misalnya udah mulai mikir, kayaknya saya udah mulai bisa nih, gitu. Bisa pindah ke sukuk gitu. Jadi
apa namanya Manulife Syariah Sukuk Indonesia. Nah itu taruhnya di sukuk-sukuk gitu. Jadi ada, saya nggak punya uang buat beli ori gitu misalnya, uang saya nggak nyampe 5 juta. Yang nggak apa-apa taruh di MSSI itu bisa 100.000 aja udah bisa beli gitu. Dibanding kita nunggu 5 juta, ntar duit malah dipakai yang lain biasanya sih gitu sebagai cewek. Nah kalau mendingan sedikit-sedikit taruh gitu di sukuk gitu. Nah tadi saya udah bilang kita udah punya MSSA dari 2009 itu reksadana saham. Jadi enggak, saya ini buat anak saya masih baru lahir, ini buat kuliah dia masih 15 tahun lagi gitu. Ya udah taruhnya di saham. Okay. Atau ada yang punya cita-cita, saya mau anak saya nanti sekolahnya di luar negeri. Kita punya juga reksadana berbasis efek luar negeri, Manulife Syariah Asia Pasifik, Manulife Syariah Gold Dividend buat yang global. Jadi kalau Asia Pasifik itu dia hanya investasi di saham-saham di Asia Pasifik, kalau yang golden itu bisa. Ada yang bilang saya pengen punya perusahaan, exposure saya ke Amerika, nah itu bisa, tapi itu minimum $10.000 sih. Jadi tergantung kita uangnya ada berapa, rencananya buat apa, tapi yang penting itu tadi, mulai dulu, nggak apa-apa, dikit dulu, nggak apa-apa, saya juga dulu awalnya mulainya cuma kayak 500.000 sebulan gitu. Nggak apa-apa, yang penting mulai dulu gitu, nanti lama-lama kalau udah ada tadi ya, yang penting udah gitu, udah ada habitnya, udah ada feel-nya, kita tambahin dikit-dikit gitu. Yang penting ya kalau di kami, aset kelasnya keluarganya udah banyak. Kalau tadi di 2009 hanya saham, ada yang bilang saya nggak punya resiko saham terlalu gede. Sekarang kita udah ada reksadana kas syariah, mengganti tabungan gitu, mengganti deposito. Kalau mau agak lebih ada risiko dikit, bisa ke Sukuk Indonesia MSSI. Tergantung risikonya, risiko profil yang kita nyaman apa, kita ada lengkap. Balik lagi ke individu masing-masing. Kembali lagi ke sahabat Mami, kira-kira maunya yang seperti apa? Aduh, menarik. Ini nggak berasa loh. Obrolan kita udah lebih dari 40 menit di obrolan yang luar biasa bersama dengan Bang Adi dan juga bersama dengan Mbak Naila. Ini sebelum aku ingin menanyakan closing statement kepada Bang Adi dan juga Mbak Naila, aku terakhir banget pertanyaan ke Mbak Naila. Mungkin teman-teman atau sahabat Mami, ada teman-temannya nih yang mau diajak atau mungkin mau mulai investasi. Kira-kira bisa menghubungi ke siapa sih Mbak Naila? Kita ada Klik Mami ya. Bisa lihat-lihat. Kalau misalnya di website Mami tuh ada tuh yang kayak chatnya gitu. Itu diklik juga bisa. Jadi itu ditanya dari situ, nanti bisa dipandu untuk berikutnya. Yang paling mudah sih mungkin masuk ke Klik Mami ya, di website. Masuk Klik Mami lewat website, chat di situ, silakan ditanyakan yang ingin ditanyakan, tapi jangan curhat di situ ya. Tiba-tiba aku nggak di WhatsApp lagi, aku WhatsApp pasangan aku cuma centang biru warna 2 tapi nggak dibales lagi, bukan begitu teman-teman ya. Luar biasa, ini obrolan bersama dengan Bang Adi dan juga Mbak Naila. Bang Adi, ini kita sudah dari penghujung acara. Is there something that you wanna add as the closing statement dalam talk show kita kali ini, Bang Adi? Monggo Bang Adi terlebih dahulu. Gimana nih Bang? Hidup itu yang paling penting, Danar, adalah nyari berkah. Dan untuk bisa dapat berkah, kita harus selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Allah mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Investasi adalah suatu kebaikan. Kebaikan buat diri kita pada masa ini, pada masa depan. Kebaikan buat keturunan kita, kebaikan buat keluarga kita semuanya. Bahkan kebaikan untuk orang-orang yang kurang beruntung karena kita ada dana-dana sosial. Insya Allah dengan selalu menyebarkan kebaikan, hidup kita akan berkah. Back to you, Dan. Masya Allah, hidup kita akan berkah. Amin, 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 amin. Sebuah doa yang luar biasa ya Bang Adi ya. Mbak Naila, gimana nih? Ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement Mbak Naila untuk sahabat Mami yang sedang menyaksikan talk show kita kali ini? Monggo Mbak Naila. Ya mungkin balik yang kayak tadi ya, bahwa kita ini kalau hidup ini kan harusnya natap masa depan gitu, supaya nanti di depan itu nggak ribet gitu, Mas. Jadinya nyaman dengan hidup kita mulai merencanakan investasi, merencanakan hidup kita sesuai dengan syariah.
supaya bisa memberikan hidup yang lebih baik gitu. Jadi jangan ditunda untuk investasi syariahnya, segera buka account Mami, sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting kita mulai dulu gitu, supaya kan merubah nasib kita untuk lebih baik gitu. Kayak Allah kan bilang la yughayyiru ma min qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita nggak bisa ngubah nasib kita kalau kita nggak ngubah nasib kita sendiri gitu. Jadi kita harus berusaha untuk ngubah nasib kita sendiri untuk lebih baik. Rencanakan masa depan, sedikit-sedikit dulu nggak apa-apa, yang penting mulai. Itu aja. Nah, sedikit-sedikit yang penting mulai. Start now, start now, start now. Langsung meluncur ke Klik Mami untuk bisa ditanyakan kira-kira yang mana yang sesuai dengan portfolio teman-teman semua. Portfolio dari sahabat Mami. Baiklah kalau begitu, Bang Adi, Mbak Naila, terima kasih banyak untuk sesinya kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam tatap muka ya Bang Adi ya Mbak Naila ya. Amin, Yes. amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Bang Adi dan juga Mbak Naila. Sehat selalu untuk Bang Adi dan juga Mbak Naila. Salam hormat untuk keluarga tercinta ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak kasih. Bang Adi, Mbak Naila. Masya Allah teman-teman semuanya. Luar biasa sekali ya obrolan kita bersama dengan Bang Adi dan juga Mbak Naila. Banyak hal-hal yang luar biasa bagi saya sebagai host di sini. Banyak poin yang saya tulis di sini teman-teman semuanya. Ternyata memang banyak hal yang dari kita sendiri harus diperhatikan gitu. Bahwa ketika kita mau mulai berinvestasi harus tahu kira-kira yang mana nih yang sesuai dengan diri kita. Apakah kita termasuk orang yang cocok dengan resiko-resiko yang bisa diterima atau yang mau seperti apa. Dan itu semua produk-produknya sudah hadir, sudah disediakan oleh Mami. Tinggal kita sendiri yang mana nih yang mau kita ambil untuk bisa mulai berinvestasi. Bang Adi, Mbak Naila tadi menyampaikan bahwa sedikit-sedikit aja terlebih dahulu. Tapi ingat, lama-lama akan menjadi bukit. Luar biasa ya teman-teman ya. Senang sekali rasanya nggak berasa sudah ada di penghujung acara kita kali ini. 3 talk show sudah kita hadirkan luar biasa. Di mana tadi yang pertama kita bertemu dengan Mbak Kreizia Maulana dan juga Mas Yudi dari Manulife Asset Management Indonesia. Udah ngobrol-ngobrol bersama dengan saya di talk show retail dengan tema reksadana investasi bukan untuk spekulasi. Lalu yang kedua tadi ada talk show yang dipandu oleh Pak Toto sebagai moderator di talk show institusi dengan tema peran investor institusi dalam kebangkitan ekonomi Indonesia, di mana tadi sudah dimoderatori oleh Pak Toto, hadir di dalamnya narasumber yang luar biasa, Pak Ezra, ada juga Ibu Katarina dan juga ada Mbak Astri. Dan yang tadi baru saja kita lewati talk show syariah dengan tema barokah dengan reksadana syariah bersama dengan Mbak Naila dan juga Bang Adi. Luar biasa, tidak berasa nih 3 talk show kita hadirkan secara langsung bersama dengan teman-teman semuanya. Ketinggalan untuk menyaksikan talk show-nya, tenang. Teman-teman semua, sahabat Mami masih bisa menyaksikan talk show ini di microsite yang nanti akan diunduh di sana di kemudian hari. Bisa langsung kembali dilihat bagaimana keseruan obrolan-obrolan di talk show kita di Mamiversary 25 tahun yang mengangkat tema Lives Made Better. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kita semua di acara yang luar biasa kali ini. Semoga apa yang disampaikan dalam talk show yang kita hadirkan ada manfaat yang luar biasa untuk teman-teman semuanya yang menyaksikannya. Karena balik lagi, bercerita mengenai perjalanan dari Mami yang hadir di Indonesia sejak tahun 96, rasanya ada yang namanya hal-hal yang namanya juga berproses gitu ya teman-teman semuanya. Pasti ada rintangan, tapi Mami membuktikan luar biasanya untuk terus survive, untuk terus hadir sampai sekarang ini untuk kita semua. Baiklah kalau begitu teman-teman semuanya, tidak berasa sudah ada di penghujung acara kita kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kita di acara yang luar biasa ini. Kalau begitu saya Danar Gumilang pamit undur diri. Kita bertemu lagi di acara-acara selanjutnya dan jaya selalu untuk Mami dan sekali lagi selamat ulang tahun Mami yang ke-25 and loves made better. Sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye now.
hidup, banyak yang harus dikorbankan. Waktu, tenaga, dan rindu si kecil. Walau tak ada yang bisa menggantikan ribuan detik Anda tak bersamanya, setidaknya persembahkan yang terbaik baginya. Pendidikan sebagai bekal kemandiriannya kelak. Investasi, Reksadana Manulife. Hai Dina, selamat pagi. Pagi. Dina adalah seorang yang memanage segalanya lebih awal, termasuk memanage finansial keluarganya. Karena Dina cukup sibuk, Dina memilih menginvestasikan uangnya di reksadana. Karena sudah ada manajer investasinya dan bebas milih mau reksadana apa aja yang bebas disesuaikan dengan tujuannya. Nah, ini adalah Klik Mami, situs transaksi online reksadana Manulife yang bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Iya, Reksadana Manulife bikin hidup aku jadi nggak ribet. Karena aku udah bisa investasi buat biaya anak sekolah, buat jalan-jalan, buat hari tua, tanpa harus keluar rumah. Nih lihat, ada 12 produk yang bisa kita pilih untuk masing-masing impian kita. Minimum investnya juga mulai dari 10.000, terjangkau banget. Nah, bisa pantau perkembangan investasi dengan lebih mudah. Udah gitu, ada manajer investasi yang bakal bantuin kelola uang kita. Nggak ribet. Pilihan pembayarannya juga banyak. Bisa dari virtual open bank permata, transfer BCA dengan kode unik. Bisa juga langsung bayar lewat Indomaret. Segampang itu. Kalau mau pencairan, gimana Din? Buat pencairan nggak butuh waktu lama. Dana pencairan bakal langsung masuk ke rekening tabungan kita. Nggak pakai jangka waktu bertahun-tahun. Reksadana Manulife bisa dicairkan kapan aja. Nah, satu lagi. Kalau mau tanya-tanya tentang investasi di Klik Mami, kita bisa langsung chat atau teleponan sama Lani, layanan investasi Mami. Dengan Klik Mami, investasi jadi lebih mudah dan aman karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Asik banget kan? Makanya, investasi reksadana Manulife.